Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channelku. Kali ini aku akan bahas mengenai kenapa aku melakukan inseminasi. Jadi aku banyak dapat DM ataupun komen yang menanyakan kenapa aku melakukan inseminasi. Aku mau jelasinnya itu bingung dari mana teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin baru ikutin aku atau baru nonton video aku 1-2 gitu, nggak runtun dari awal. Jadi aku ceritain teman-teman, aku udah nikah 3 tahun pada saat aku melakukan inseminasi kemarin. Oke teman-teman, jadi aku jelasin secara singkat aja. Dari mulai usia pernikahanku 3 bulan, aku udah ke dokter untuk melakukan konsultasi. Jadi di dokter pertama, kedua, ketiga itu sama aja. Intinya aku dikasih asam folat dan vitamin. Kemudian sempat juga terakhir-akhir itu dikasih suntikan gitu. Jadi kayak induksi gitu. Jadi dia dikasih kayak obat penyubur tapi lewat suntikan itu 1 kali. Dan di sela-sela itu aku juga melakukan pemeriksaan HSG. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu HSG, teman-teman bisa lihat di sini. Aku udah pernah bikinin videonya. Kemudian di situ aku juga terdeteksi atau didiagnosa memiliki kista endometriosis. Buat yang belum tahu apa itu kista endometriosis, teman-teman juga bisa lihat di sini. Aku udah pernah bikinin videonya. Dan kemudian setelah itu, jadi aku melakukan program baik secara medis maupun alami, urut, pokoknya segala macam ikhtiar aku lakuin. Jadi di usia pernikahan kami yang kedua itu, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan laparoskopi atau operasi pengangkatan kista. Kenapa? Karena aku selama kurang lebih 1 tahun terakhir itu ngalamin kayak sakit banget yang udah gak ketahan. Dan intensitas sakitnya itu udah sering, kayak hampir tiap hari. Akhirnya aku memutuskan untuk konsultasi lagi ke dokter. Dan di dokter yang baru ini, dokter langsung nyaranin aku untuk operasi kista, kemudian baru melanjutkan untuk promilnya. Dan akhirnya aku dioperasi. Setelah aku dioperasi, kemudian selama 3 bulan setelah operasi aku melakukan suntik tapros. Jadi aku melakukan suntik tapros itu kurang lebih selama 3 bulan, 3 kali suntik tapros. Kenapa aku melakukan itu? Karena dokter memang nyaranin aku untuk suntik tapros. Tujuannya supaya memastikan bahwa kistanya itu nggak tumbuh lagi gitu. Jadi dan aku nggak hamil dulu. Kemungkinan hamil ada, cuma efek tapros itu memang nggak bikin kita haid atau haid jadi nggak normal gitu. Buat yang mau tahu seperti apa gitu, nanti teman-teman bisa lihat di sini tentang video tentang tapros. Oke teman-teman, lagi adzan jadi berhenti dulu. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi setelah aku melakukan proses suntik tapros itu, kemudian aku nunggu siklusnya normal lagi. Setelah normal, aku berusaha untuk promil secara alami. Karena belum berhasil, akhirnya aku balik lagi ke dokter. Dan kemudian aku promil dengan kayak obat-obat penyubur gitu, tapi belum berhasil. Setelah itu baru aku putuskan untuk inseminasi. Dan itu sudah melalui konsultasi dengan dokter tentunya, dan kesepakatan dengan suami. Setelah itu suami melakukan analisa sperma, oke. Kemudian aku melakukan USG transvaginal untuk melihat sel telurnya. Ternyata ukuran sel telurnya itu kayak masih jauh di bawah standar gitu loh teman-teman. Akhirnya dokter kasih suntikan.
Suntikannya namanya menopur. Nah, jadi kalau ditanya kenapa memilih untuk inseminasi atau kenapa melakukan program inseminasi, kesimpulannya adalah karena yang pertama, aku menikah udah lama. Kemudian yang kedua, karena sel telur aku kecil, itu mungkin iya. Yang ketiga, ini adalah ikhtiar aku sebelum bayi tabung. Jadi memang dalam program hamil itu ada tahapannya, nggak tiba-tiba kita langsung wush bayi tabung, itu enggak. Tergantung dari kondisi kita gitu teman-teman. Kenapa aku nggak langsung bayi tabung? Karena secara medis aku ada kemungkinan untuk bisa hamil tidak melalui proses bayi tabung gitu loh teman-teman. Jadi secara medis gitu ya, sel telur aku ada, ovariumnya ada gitu dan menghasilkan sel telur, kemudian saluran tubanya itu juga masih ada, bagus yang kiri. Jadi kita usahain dulu sebelum kita melakukan bayi tabung, kita melalui tahapan yang di bawahnya itu. Nah, apa tahapan di bawahnya? Yaitu proses inseminasi. Seperti apa proses inseminasi, teman-teman udah bisa lihat di video aku yang sebelum-sebelumnya. Pokoknya teman-teman klik aja di sini seperti apa prosesnya. Gitu aja teman-teman jawaban aku. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya kemarin-kemarin, kalau yang DM aku sempet balesin, aku balesin. Kalau nggak sempet mungkin agak lama balesnya. Kalau yang sekiranya pertanyaannya udah ada di video, pasti aku arahin untuk ya lihat video, karena penjelasannya itu nggak yang kayak 1+1 sama dengan 2 gitu loh teman-teman. Kayak misal aku ditanyain kenapa inseminasi, ya aku jelasinnya pasti dari awal kenapa. Karena inseminasi itu dilakukan nggak yang tiba-tiba datang ke dokter langsung inseminasi, itu nggak kayak gitu. Jadi melalui proses tahapan dari mulai yang paling rendah sampai yang akhirnya kita berada di posisi proses inseminasi gitu. Kayak semua orang pasti ngarepinnya kan cukup dengan datang ke dokter dengan dikasih resep asam folat vitamin E udah berhasil gitu kan teman-teman. Tapi gimana lagi, memang keadaannya kondisi sel telur aku ternyata kecil dan kemudian belum berhasil juga, jadi ya dilakukan inseminasi. Teman-teman gimana? Paham nggak kira-kira? Semoga aja paham ya teman-teman dengan apa yang aku ceritain. Dan kayaknya segitu aja video aku tentang kenapa aku melakukan inseminasi. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.